Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman peserta kelas Dupak yang saya banggakan. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas sekilas tentang peranata komputer, kemudian eh, kesehariannya seperti apa, kemudian aturan main dalam peranata komputer secara garis besar seperti apa, bagaimana menyusun SKP-nya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas secara tuntas di sini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan peranata komputer itu? Jadi peranata komputer adalah PNS yang diberikan hak dan wewenang untuk mengelola teknologi sistem informasi. Jadi teman-teman yang peranata komputer ini sebenarnya tugasnya adalah mengelola teknologi sistem informasi, baik berupa hardware, software, jaringan, dan database, serta proses keseluruhannya ya seperti apa. Kemudian dasar aturannya agar teman-teman pandai dalam dunia fungsional peranata komputer, teman-teman perlu mempelajari di Permenpan RB nomor 32 tahun 2020 tentang jabatan fungsional peranata komputer dan peraturan BPS nomor 2 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penilaian angka kredit peranata komputer. Di samping aturan-aturan itu, teman-teman juga perlu mempelajari surat edaran yang diterbitkan oleh BPS, baik petunjuk, misalkan petunjuk tentang UKOM, kemudian petunjuk tentang pengangkatan pertama, dan aturan-aturan lainnya. Kemudian kita mengenal tentang jenjang jabatan. Jadi dalam jabatan fungsional itu ada namanya tingkatan ya. Tingkatan dan jenjang. Untuk tingkatan ini ada tingkat keterampilan dan tingkat keahlian. Untuk tingkat keterampilan itu khusus bagi teman-teman yang kualifikasi pendidikannya D3, sementara untuk tingkat keahlian adalah untuk teman-teman yang kualifikasi pendidikannya S1 minimal. Kemudian untuk tingkat keterampilan ini ada 3 jenjang. Jenjang yang pertama, yang paling bawah adalah jenjang terampil, itu untuk golongan 2C sampai 2D. Kemudian ada jenjang mahir, ini untuk golongan 3A sampai 3B. Dan jenjang penyelia ini untuk golongan 3C sampai 3D. Sementara untuk tingkat keahlian sendiri ini ada 4 jenjang, meliputi yang pertama yaitu jenjang ahli pertama untuk golongan 3A sampai 3B, kemudian jenjang ahli muda ini untuk golongan 3C sampai 3D, kemudian jenjang ahli madya untuk 4A sampai 4B, dan yang paling tinggi adalah jenjang ahli pertama, ahli utama untuk golongan 4C sampai 4E. Nah, kemudian dari jenjang ini ada ketentuan angka kreditnya untuk kenaikan pangkat. Jadi ibaratnya teman-teman ini bermain game ya. Untuk levelnya ini ada teman-teman perlu mengumpulkan beberapa poin minimum yang harus dikumpulkan agar bisa naik ke level yang lebih atas. Misalkan kalau di game itu ada level 1, level 2, level 3, level 4, sampai level 10. Nah, setiap level teman-teman perlu mendapatkan poin. Begitu juga dalam jabatan fungsional, teman-teman perlu mengumpulkan yang namanya angka kredit. Nah, angka kredit ini sudah ditetapkan ya. Bagi teman-teman yang menduduki jenjang terampil, ini setiap golongan dari 2C ke 2D ini teman-teman membutuhkan 20 poin. Sementara untuk yang ahli pertama ini membutuhkan 50 poin, ahli muda ini membutuhkan 100 poin. Kemudian untuk jenjang ahli madya ini membutuhkan 150 poin, dan jenjang ahli utama membutuhkan angka kredit 200 poin untuk KP. Sementara kalau kita bagi rata-rata, kalau misalkan KP reguler ini kan setiap 4 tahun ya, berarti untuk memperoleh ini teman-teman perlu mendapatkan angka kredit minimum, berarti 20 dibagi 4 tahun. 20 dibagi 4 tahun ini ada 5 poin, kemudian
50 dibagi 4 adalah 12,5 poin, kemudian 100 dibagi 4 adalah 25 poin, 150 dibagi 4 adalah 37,5 poin, dan 200 bagi 4 adalah 50 poin. Nah, ini adalah angka kredit minimum yang perlu teman-teman kumpulkan setiap tahunnya. Jadi ini terampil teman-teman perlu mengumpulkan 5 poin untuk jenjang mahir dan ahli pertama, teman-teman perlu membutuhkan 12,5 poin. Seperti itu. Kemudian pastinya teman-teman banyak yang bertanya ya, kapan sih saya diangkat menjadi peranata komputer? Apakah sifatnya otomatis atau kita harus mengajukan secara manual? Nah, sesuai dengan Permenpan 32 tahun 2020 pasal 14 ayat 3, setiap calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 setelah diangkat menjadi PNS, paling lama 1 tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional peranata komputer. Jadi misalkan teman-teman ini TMT CPNS-nya 1 Maret 2022, insya Allah nanti SK SPMT-nya ini 1 April 2022 ya masuk kerjanya. Kemudian 1 tahun berikutnya TMT PNS-nya 1 Maret 2022. Nah, kemudian TMT fungsionalnya ini paling lama, jadi ingat ini paling lama ya, 1 Maret 2023. Bisa lebih cepat, seperti itu. Tergantung nanti teman-teman bersama BKPSDM-nya dalam mengupayakan untuk menerbitkan SK fungsionalnya dan pelantikannya seperti apa. Bisa cepat atau enggak. Kemudian bagaimana sih prosedur pengangkatannya? Jadi teman-teman ini kan statusnya masih CPNS ya. Teman-teman nanti menunggu dulu mengikuti latsar, kemudian mengikuti tes kesehatan untuk diangkat menjadi PNS. Kemudian setelah diangkat menjadi PNS, teman-teman menghubungi BKPSDM. Bagaimana sih syarat-syarat untuk pengajuan fungsional peranata komputer? Nah, biasanya teman-teman nanti diminta untuk melampirkan berkas administrasi meliputi SK CPNS, SK PNS, Karpek, ijazah, legalisir ijazah ya, kemudian SKP 1 tahun terakhir. Ini biasanya yang dibutuhkan untuk pengangkatan pertama. Kemudian dari situ BKPSDM akan mengkoordinir dan menerbitkan SK fungsionalnya. Setelah SK fungsionalnya jadi, kemudian dilantik dulu. Teman-teman mengikuti pelantikan fungsional, kemudian nanti setelah pelantikan BKPSDM akan melaporkan ke instansi pembina. Jadi untuk pengangkatan pertama ini teman-teman tidak perlu membuat dupak terlebih dahulu. Nah, ini yang banyak dialami oleh teman-teman CPNS 2019 ya. Ada beberapa alumni Bas Channel yang belum diangkat menjadi fungsional peranata komputer yang alumni 2019 ya. Ini kendalanya seperti apa? Ini kendalanya biasanya BKPSDM atau pengelola kepegawaian kurang tahu informasi tentang fungsional Prakom. Mereka mengurusi semua jabatan fungsional, sementara aturan main setiap jabatan fungsional itu biasanya berbeda-beda. Kemudian kendala berikutnya yaitu informasi dari instansi pembina biasanya tidak sampai ke BKPSDM atau pengelola kepegawaian di unit kerja. Biasanya informasi-informasi tentang fungsional ini nanti bisa teman-teman peroleh dengan bergabung di grup-grup fungsional peranata komputer ya. Bisa teman-teman masuk ke grupnya IPRAKOM. Nanti dari situ teman-teman nanti dapat informasi tentang surat edaran atau ada undangan apa gitu, nanti teman-teman bisa di follow up ke BKPSDM-nya agar bisa ditindaklanjuti. Nah, solusinya apa jika teman-teman sampai saat ini belum diangkat ya menjadi fungsional peranata komputer, sementara teman-teman sudah diangkat menjadi PNS. Nah, solusinya yaitu yang pertama, teman-teman perlu update dan mempelajari ya regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peranata komputer. Sehingga nanti jika diajak konsultasi atau diajak untuk berdiskusi, nanti teman-teman bisa ada titik temunya dengan BKPSDM. Kemudian
solusi berikutnya yaitu teman-teman perlu membuat organisasi fungsional dalam satu instansi. Jadi misalkan teman-teman di Pemda ini ya, misalkan di Pemkot Madiun nanti di situ prakom-prakomnya sudah ada banyak, misalkan ada 50. Nah, alangkah lebih baiknya teman-teman bikin organisasi atau grup khusus Pranata Komputer di situ. Jika ada masalah, nanti teman-teman bisa melibatkan BKPSDM seperti itu untuk saling berdiskusi biar nanti ada jalan tengahnya seperti apa. Jadi jangan sampai teman-teman secara individu ya, satu persatu ke BKPSDM. Mending teman-teman bikin grupnya sendiri, jika ada masalah-masalah diajak pertemuan atau diskusi secara langsung ya. Kemudian kita membahas tentang tunjangan fungsional prakom. Jadi tunjangan fungsional prakom ini sudah diatur ya dalam PP berapa ya tahun 2017 tentang tunjangan fungsional Pranata Komputer. Nah, tunjangan ini setiap jenjang jabatan ini berbeda-beda ya. Ini yang versi lama, jadi pelaksana pemula ini sekarang sudah nggak ada, adanya pelaksana atau terampil nama lainnya. Ini tunjangannya 360. Kemudian pelaksana lanjutan atau mahir ini 450.000, kemudian penyelia 780.000. Kemudian untuk Pranata Komputer ahli pertama 540.000, kemudian ahli muda 960.000, kemudian ahli madya 1.260.000 dan ahli utama 1.500.000. Ini tunjangan fungsional ya, tunjangan jabatan. Jadi ini di luar gaji pokok, tetapi masih include dalam gaji setiap tanggal 1 dibayarkan. Nah, karena ini diperoleh sejak diangkat Pranata Komputer, bukan sejak teman-teman diangkat CPNS, lalu saat ini dapat tunjangan apa dong Mas? Nah, untuk saat ini teman-teman nanti baru mendapatkan tunjangan setara fungsional umum atau pelaksana ya. Statusnya calon Pranata Komputer. Nah, ini biasanya kalau untuk yang golongan 2 teman-teman mendapatkan 180.000 dan untuk golongan 3 mendapatkan 185.000. Nah, ada istilah lain yaitu tentang diklat fungsional. Ini apa lagi ya? Jadi teman-teman sesuai dengan amanah di Permen 432 tahun 2020, ini teman-teman perlu mengikuti diklat fungsional ya bagi saat ini yang masih CPNS. Jadi nanti setelah diangkat menjadi PNS, teman-teman perlu mengikuti diklat fungsional. Nah, diklat fungsional ini paling lama, ini 3 tahun setelah diangkat fungsional ya. Harus mengikuti dan lulus diklat fungsional. Kemudian Pranata Komputer yang belum mengikuti atau tidak lulus diklat fungsional sebagaimana pada ayat 4 tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas. Jadi bagi teman-teman yang Pranata Komputer terampil dan ahli pertama, ini teman-teman harus lulus diklat fungsional, harus mengikuti dan lulus diklat fungsional. Jika belum, nanti di tahun keempat belum lulus, maka teman-teman tidak bisa naik ke Pranata Komputer mahir atau ke Pranata Komputer ahli muda. Meskipun angka kredit teman-teman sudah memenuhi syarat dan sudah lulus UKOM. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengikuti pelatihan fungsional? Nah, perlu teman-teman ketahui ya, untuk pelatihan fungsional ini dari pihak BKP, PSDM itu biasanya tidak memanggil teman-teman satu persatu. Melainkan teman-teman harus cari informasi sendiri. Cari informasinya di mana, Mas? Cari informasinya di pusdiklat.bps.co.id. Silakan nanti teman-teman buka ya di halaman pusdiklat.bps.co.id .go.id ya, mohon maaf ya, ini .go.id. Nanti di situ teman-teman ada informasi pembukaan pelatihan. Nah, setelah mendapatkan informasi pembukaan pelatihan, nanti teman-teman melaporkan ke BKPSDM untuk difasilitasi
agar bisa mengikuti pelatihan. Nah, kata difasilitasi ini nanti teman-teman untuk biaya pelatihannya itu ditanggung oleh BKPSDM, bukan bayar sendiri ya. Silakan nanti dilaporkan ke BKPSDM. Nanti dari BKPSDM nanti akan mendata prakom yang wajib untuk mengikuti pelatihan dan memfasilitasi mulai dari mengusulkan pendaftaran, ngasih surat tugas sampai dengan membiayai biaya pelatihannya. Kemudian kalau misalkan dilakukan secara klasikal atau tatap muka, bisa jadi nanti teman-teman minta SPPD-nya ke dinas atau unit kerja teman-teman masing-masing ya. Jadi untuk BKPSDM hanya memfasilitasi administrasi pelatihan fungsional dan untuk biaya pelatihan fungsionalnya. Untuk SPPD, uang saku nanti biasanya bisa minta ke unit kerjanya. Nah, bagaimana jika teman-teman ini belum lulus diklat fungsional? Nah, bagi teman-teman yang belum lulus diklat fungsional atau belum mengikuti, nanti tidak diizinkan untuk naik ke satu tingkat di atasnya. Jadi misalkan kayak tadi ya, misalkan teman-teman angka kreditnya sudah memenuhi syarat, kemudian sudah lulus UKOM, nggak bisa lulus naik pangkat ke mahir karena teman-teman belum mengikuti atau lulus diklat fungsional. Begitu juga yang ahli pertama mau naik ke ahli muda itu belum bisa naik kalau misalkan belum mengikuti diklat fungsional meskipun angka kreditnya sudah memenuhi, lulus UKOM dan lain sebagainya. Jadi teman-teman perlu perhatikan ini setelah diangkat menjadi fungsional peralatan komputer, teman-teman perlu segera menghubungi lagi ke BKPSDM yang mengurusi diklat fungsional agar bisa diikutkan dalam pelatihan fungsional. Kemudian ada lagi yang namanya uji kompetensi atau UKOM. Nah, setiap peranata komputer yang akan naik jenjang jabatan ini wajib lolos uji kompetensi ya. Ini sudah diamanahkan dalam Permenpan 32 tahun 2020 pasal 38 ayat 4. Jadi selain memenuhi syarat kinerja, peranata komputer yang akan dinaikkan jenjang jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi memenuhi hasil kerja minimal dan persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi pembina. Nah, ini UKOM. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, selain lulus diklat fungsional, wajib lulus UKOM dan angka kreditnya harus memenuhi syarat minimum. Ini UKOM, ini sama kayak teman-teman mengikuti seleksi kompetensi P3K ya. Ada kompetensi teknis, sosiokultural, dan manajerial. Ini UKOM yang kompetensi teknis sama dengan soal-soalnya dengan teman-teman mengikuti SKB Pranata Komputer kemarin. Ini hampir sama. Jadi database-nya ini masih sama antara uji kompetensi dan SKB Pranata Komputer. Nah, ini ada beberapa wejangan khusus buat teman-teman CPNS Prakom. Mengingat jangan sampai teman-teman nanti ada yang salah kaprah ya tentang fungsional perangkat komputer seperti apa, kesehariannya seperti apa, jangan sampai teman-teman termakan isu. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa gaji PNS dan kesejahteraan PNS ini dari tahun ke tahun ini nggak naik-naik ya. Selama 2 kali periode kepemimpinannya Pak Jokowi, ini PNS hanya dinaikkan gaji 1 kali, itu pun hanya nominalnya 5% aja. Kemudian teman-teman perlu mengetahui ya, adanya skema gaji ke-14 atau THR ini membuat gaji pokok tidak naik-naik, sehingga gaji pokok PNS lambat laun akan berada di bawah standar UMR. Dan sampai detik ini sudah terbukti ya bahwa gaji pokok PNS itu sudah berada di bawah gaji UMR. Kemudian aturan main dalam pemberian tukin, TPP, tamsil, TKD ini semakin hari ya dari tahun ke tahun ini semakin ketat. Ada aja perubahan aturan mainnya. Misalkan
Kalau kemarin itu hanya sekedar serapan anggaran, daftar hadir, dan lain sebagainya, ini sekarang sudah ditambahi lagi. Ada misalkan kayak kemarin itu ada ngisi MySAPK, kemudian ditambahi lagi masalah SKP. Itu juga sekarang aturan mainnya tambah ketat. Kemudian ada standarisasi perjalanan dinas ke tingkat minimum ya. Jadi kalau dulu ini di instansi saya ini kalau ke Semarang ini bisa dapat 750. Sekarang itu kalau misalkan ke Semarang ini 350. Jadi turunnya drastis banget sekarang. Jadi semua di instansi di Indonesia ini untuk uang perjalanan dinas sekarang sudah dipotong habis-habisan ya. Sudah di tingkat yang minimum. Kemudian adanya pembatasan honor kegiatan. Ini maksimal 3 kali dalam setahun. Jadi kalau misalkan teman-teman mengikuti 10 kegiatan, ini yang dapat honor ini paling cuma 3 kegiatan aja. Kemudian ini informasi juga gaji P3K guru dan non guru ini akan dibebankan ke APBD ya. Akibatnya ada kemungkinan TPP atau Tamsil atau TKD akan menurun di tahun ini. Jadi ini informasi aja. Dulu awalnya P3K guru dan non guru ini gajinya akan dibebankan ke APBN sehingga banyak Pemda yang berlomba-lomba untuk membuka lowongan P3K. Nah, sekarang ini di tengah perjalanan ini pemerintah merubah lagi skemanya bahwa gaji P3K guru dan non guru ini harus dibebankan ke APBD. Akibatnya ini kan anggarannya terpakai habis ya buat gaji P3K guru maupun non guru. Nah, jalan pintasnya ya berarti untuk TPP, Tamsil, TKD ini diturunkan untuk membiayai gaji P3K guru dan non guru. Kemudian adanya kenaikan iuran tapera dan BPJS. Ini teman-teman sudah tahu lah. Untuk tapera naik 2% ya. Untuk BPJS juga sama. Ini sekarang sudah naik lagi. Kemudian jumlah PNS dari tahun ke tahun ini menurun. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya dari Desember 2020. Ini jumlahnya sekarang ini 4.168.118. Ini di tahun 2020. Ini di tahun 2021 ini 3.995.634. Ini sekarang yang posisi di 2022 saya yakin akan berkurang lagi ya. Karena kenaikan yang pensiun dengan yang masuk sebagai PNS ini jomplang. Banyak yang pensiun. Kenaikan yang pengangkatan CPNS-nya nggak seberapa. Nah, dampaknya apa? Dampaknya bisa teman-teman hitung ya. Nanti setiap unit kerja ini akan berkurang 2-3 orang PNS setiap tahunnya. Akibatnya pekerjaan teman-teman ini akan meningkat dari tahun ke tahun. Jadi misal nih teman-teman ditempatkan di kecamatan. Dalam satu ruangan misalkan ada 10 orang. Nah, bisa jadi nanti satu ruangan itu berkurang 1 orang. Nah, karena berkurang 1 orang, otomatis pekerjaan yang 1 orang ini akan dibagi dengan 9 orang yang masih ada di situ. Jadi teman-teman bisa memprediksi sendiri ya bahwa di tahun ke tahun itu pekerjaannya akan semakin meningkat. Kemudian ini informasi lagi di tahun 2023 pemerintah akan menghapus tenaga honorer. Nah, teman-teman sudah kenal ya tentunya ya di media-media baik media cetak maupun media elektronik maupun di internet itu sudah banyak sekali pemerintah akan menghapus tenaga honorer. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya yang selama ini tenaga honorer sebagai operator
aplikasi, administrasi umum, bendahara, dan lain sebagainya, jika ini tenaga dihapus, maka pekerjaan-pekerjaan ini akan dilimpahkan ke CPNS ya, terutama CPNS Prakom atau yang bisa IT. Karena apa? Teman-teman, yang pertama statusnya masih CPNS, dan yang kedua ini bisa menguasai teknologi informasi ya. Nah, berikutnya adalah pekerjaan-pekerjaan sekarang ini 90% berbasis aplikasi. Jadi nggak heran ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang administrasi tulis tangan sekarang itu sudah hampir nggak ada ya, paling tinggal 10% aja yang masih tulis tangan. Biasanya tulis tangan itu pengadministrasian buku agenda. Kalau sekarang sudah berbasis elektronik semua, termasuk kayak layanan kepegawaian di MyAPK itu sudah berbasis aplikasi. Kemudian untuk Dukcapil itu juga aplikasi Siak juga sudah online, Simpek juga sekarang sudah online. Kemudian untuk bendahara ini ada aplikasi Simda, itu juga sudah online. Kemudian ada SIPD untuk perencana juga sudah online semua. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang berbasis aplikasi ini biasanya cenderung dilimpahkan ke Prakom, meskipun teman-teman yang Pranata Komputer Ahli pertama itu tidak ada angka kreditnya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, apa sih yang harus teman-teman CPNS Prakom lakukan? Ini apa ketika nanti mau masuk kerja? Nah, yang pertama, teman-teman ini jangan show off ya. Jangan pamer-pamer lah, pamer bisa ngoding, pamer bisa edit video, kemudian bisa desain grafis dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau misalkan teman-teman show off seperti itu, nanti teman-teman pasti akan segera mendapatkan tugas tambahan. Kemudian teman-teman kalau hanya bisa-bisaan, sebaiknya bilang tidak bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya bisa sedikit-sedikit ngedit video atau bisa sedikit-sedikit ngoding aplikasi kecil, kalau ditanya ya mending lebih baik tidak bisa. Karena ya seperti saya sebutkan tadi, jumlah PNS ini dari tahun ke tahun itu berkurang. Kemudian aplikasi-aplikasi ini dari tahun ke tahun ini bertambah. Semua berbasis aplikasi, sementara jumlah PNS-nya berkurang. Otomatis nanti teman-teman akan dilimpahkan pekerjaan itu. Nah, kalau teman-teman dari CPNS sudah gaspol, saya yakin nanti akan ditambahi lagi pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian yang kedua, teman-teman jangan pegang kunci kantor. Ini kunci kantor yang dimaksud bukan kunci fisik ya, tetapi rahasia kantor. Jadi misalkan teman-teman memegang aplikasi tertentu, ya sebaiknya teman-teman perlu mengajari teman-teman yang lain. Jangan sampai hanya kamu yang tahu. Lebih baik teman sekantor juga harus diajari. Jadi sewayah-wayah, sewaktu-waktu teman-teman ini izin atau misalkan lagi sakit, ada keperluan keluar, ini teman-teman yang lain ini masih bisa menghandle. Kemudian jika membuat program, ini teman-teman harus sesuai dengan tahapan. Ada studi kelayakan, ada perancangan, baik perancangan aplikasi, database, jaringan, ada blueprint, ada dokumentasi program, dan lain sebagainya. Jangan sampai programnya itu cuma ini ya, program pesanan, misalkan mau bikin program absensi online, langsung dikompil programnya jadi seperti ini tanpa melalui tahapan-tahapan. Nah, kalau misalkan teman-teman kopas seperti itu, nanti khawatirnya tidak ada PNS yang bisa melanjutkan kalau misalkan ada trouble seperti itu. Kemudian efek jangka panjangnya apa? Jika teman-teman ini yang memegang kunci kantor atau memegang rahasia aplikasi tertentu. Efeknya apa? Efeknya teman-teman tidak bisa pindah atau mutasi. Bahkan jika teman-teman mengambil cuti, ini bisa dipending karena adanya aplikasi takut, karena atasan itu takut ya kalau misalkan aplikasi yang dijalankan ini ada trouble.
Jadi kasus seperti teman saya itu kalau misalkan membuat aplikasi Simpek. Nah, saat ini sedang progres update tentang database Simpek. Ini tentunya teman saya ini nggak bisa cuti, nggak bisa ambil cuti karena apa? Karena lagi progres update Simpek. Takutnya apa? Takutnya ketika progres update Simpek ini ada trouble di jalan. Makanya teman saya ini nggak bisa cuti seperti itu. Kan sayang kan. Kalau misalkan banyak yang tahu tentang aplikasi tersebut, kalau misalkan teman saya ini ada keperluan, kan seharusnya masih bisa cuti. Seperti itu. Kemudian wejangan berikutnya yaitu jangan bawa laptop ke kantor. Ini beberapa instansi ya, perlu teman-teman ketahui bahwa banyak instansi yang saat ini kekurangan sarana dan prasarana, terutama masalah perangkat IT atau perangkat laptop. Itu biasanya banyak yang kekurangan. Ini dialami di kantor-kantor kecamatan, kelurahan, ini banyak sekali yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap. Jadi kalau takutnya ya, kalau teman-teman bawa laptop ke kantor, ini takutnya laptop itu digunakan untuk menunjang pekerjaan seperti itu. Padahal kan yang namanya pekerjaan harus menggunakan aset yang ada di kantor ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman bawa laptop ke kantor, ini takutnya teman-teman ini nanti mendapatkan PR, tugas tambahan untuk diselesaikan di rumah. Nah, takutnya seperti itu. Jadi, lebih baik teman-teman nggak usah bawa laptop ke kantor. Kecuali kalau nanti teman-teman sudah mulai lancar. Kalau mulai lancar, memang teman-teman wajib membawa laptop karena untuk keperluan pelatihan pembelajarannya itu sudah pakai online Zoom meeting. Kemudian apa yang perlu teman-teman lakukan berikutnya selaku CPNS Prakom? Berikutnya yaitu teman-teman perlu memilah pekerjaan-pekerjaan yang masuk dalam butir kegiatan sesuai dengan jenjang peranata komputernya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, tidak semua pekerjaan IT ini dapat dinilaikan. Harus merujuk pada butir-butir kegiatan peranata komputer sesuai dengan jenjangnya. Jika teman-teman mengerjakan yang bukan kegiatan prakom, maka lakukanlah dalam porsi yang terbatas ya. Nanti takutnya teman-teman kecewa melakukan banyak pekerjaan tetapi yang bisa dinilaikan hanya sedikit. Jadi misalkan ini peranata komputer terampil. Ini butir-butir kegiatannya apa sih yang bisa kita nilaikan dalam pekerjaan sehari-hari? Nah, misalkan membuat desain grafis. Nah, membuat desain grafis ini contohnya membuat status IG, kemudian membuat spanduk, banner, kemudian membuat leaflet, membuat apa itu poster, itu juga bisa. Membuat undangan, itu juga bisa. Kemudian perekaman data nih, perekaman data ini meliputi perekaman data dengan validasi dan perekaman data tanpa validasi. Perekaman data dengan validasi ini yang menggunakan aplikasi sistem informasi, sementara perekaman data tanpa validasi ini menggunakan aplikasi Office. Kemudian penggandaan data. Penggandaan data ini kalau kita ngopi-ngopi file, ini dapat angka kredit ya, meskipun nilainya kecil. Kemudian deteksi dan perbaikan komputer. Kemudian deteksi dan perbaikan jaringan LAN. Kemudian membuat buku petunjuk program. Kemudian melakukan pencatatan infrastruktur IT, dan lain sebagainya. Nah, ini butir-butir kegiatan yang bisa teman-teman nilaikan untuk peranata komputer terampil. Kemudian untuk yang peranata komputer ahli pertama, ini meliputi menyiapkan Vicon, kemudian melakukan backup dan pemulihan data, membuat program aplikasi sistem informasi, deteksi dan perbaikan komputer, kemudian deteksi dan perbaikan jaringan kompleks, kemudian membuat buku petunjuk program. Nah, ini masih banyak juga ya pekerjaan-pekerjaan yang lain yang berhubungan dengan ahli pertama. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ini ya, prakom terampil ini tidak bisa menilaikan untuk pekerjaan prakom ahli pertama. Jadi misalkan teman-teman
prakom terampil nih, menyiapkan Vicon. Ya, ini nggak bisa dinilaikan, jadi ini diikhlaskan aja. Ya, jadi teman-teman juga perlu mengetahui ini, jadi tidak bisa silang seperti ini, nggak bisa. Kalau misalkan terampil ya hanya bisa yang ini, kalau ahli ya yang ini, seperti itu. Begitu juga yang ahli, ini misalkan disuruh untuk mengetik-ngetik, ini nilai perekaman data nggak bisa diklaim, seperti itu. Harus mengacu ke butir-butir kegiatan prakom ahli pertama, seperti itu. Nanti untuk penjelasan lebih jelasnya tentang butir-butir kegiatan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian setelah teman-teman memilah pekerjaan Pranata komputer yang sesuai dengan jenjangnya, maka teman-teman perlu mencatat semua kegiatan IT dan disimpan bukti fisik pendukungnya. Misal ini kita membuat catatan ya. Catatan bisa di Excel, bisa di Google Form, bisa di buku manual, terserah. Nanti teman-teman bisa mencatatnya sendiri. Misal di sini ada tanggal 10 Maret 2022. Teman-teman membuat desain grafis, butir kegiatannya. Ureannya misalkan membuat MMT hari jadi Kabupaten Semarang ke 501 tahun 2022. Ini nanti misalkan kepala BKPSDM yang memerintah. Kemudian lampiran bukti fisiknya ini hasil desain grafis, screenshot editing gambar, kemudian angka kreditnya 0,020. Kemudian tanggal 11 April 2022 ini melakukan perekaman data tanpa validasi. Ureannya ini membuat surat pemanggilan peserta latsar CPNS, kemudian membuat surat tugas peserta latsar. Ini perintahnya dari Kabid PSDM. Lampirannya ini, kemudian angka kreditnya ini. Seperti itu. Kemudian di sini tanggal 12 April 2022 melakukan penggandaan data, mengcopy file presentasi ini ke flash disk. Perintahnya Kabid. Kemudian di sini hasil lampiran bukti fisiknya, ini angka kreditnya ini. Jadi teman-teman perlu mencatat dengan detail ya, seperti ini. Sehingga nanti ketika nanti mau mengajukan dalam DUPA, teman-teman sudah siap bahan-bahan yang akan dilampirkan. Nah, setelah bahan-bahan tadi dibuat dan dimasukkan dalam folder, kemudian teman-teman perlu menguploadnya dalam Google Drive teman-teman masing-masing ya. Nah, seperti ini. Ini butuh kegiatannya, kemudian teman-teman perlu di-upload dalam sebuah drive khusus ya, khusus untuk DUPA. Nanti drive ini bisa di-linkkan ke tim penilai sehingga teman-teman tidak perlu mengirim DUPA yang tebal, cukup soft copy-nya aja. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan kita kirim DUPA khusus untuk CPNS ya? Yang saat ini CPNS, teman-teman bisa mengusulkan DUPA-nya setelah nanti diangkat menjadi fungsional Pranata komputer. Jadi ini statusnya ini kan masih CPNS ya. Kemudian tahun 2023 katakanlah teman-teman diangkat menjadi PNS, kemudian diangkat menjadi fungsional prakom. Nah, kemudian di akhir tahun 2023 teman-teman tinggal mengajukan aja. Tinggal mengajukan DUPA dengan bahan penilaiannya sejak TMT SK SPMT. Jadi mungkin SK SPMT-nya setelah 1 bulan TMT CPNS ya. Biasanya nanti teman-teman masuk kerja, bahan penilaiannya dari situ sampai dengan akhir tahun 2023 misalkan. Nah, meskipun masih lama, namun jika teman-teman ini tidak tahu dan tidak pernah mencatat kegiatan yang teman-teman lakukan sejak pertama masuk CPNS, maka saya yakin teman-teman akan kesulitan dalam menyusun bukti fisiknya nanti. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi terlewatkan ya, lupa. Sehingga nanti ketika mengajukan DUPA-nya, ini angka kreditnya yang diajukan sedikit. Jadi teman-teman berbahagialah sudah bergabung di kelas DUPA, teman-teman sudah bisa tahu, sudah bisa memilah sendiri pekerjaan
apa aja yang sesuai dengan jenjang jabatannya, sehingga teman-teman tidak ragu, tidak salah pilih ketika mendokumentasikan kegiatan. Kemudian mitos-mitos dalam jabatan fungsional, terutama ini di fungsional peralatan komputer ya. Ini mitos yang pertama yaitu bisa KP atau naik pangkat 2 tahun sekali. Nah, ini adalah mitos yang lama ya, sebelum Permenpan yang baru keluar, sebelum tahun 2020. Memang benar ada peralatan komputer yang bisa KP 2 tahun. Itu pun karena dia mengajukan ijazah S1. Biasanya dari T3 ke S1 dia menilaikan ijazah. Waktu itu ijazah bisa dinilaikan, kalau pendidikan itu waktu itu bisa 40 poin. Kalau sekarang itu nggak bisa, paling banter 12,5 poin. Nah, sehingga realitanya sekarang ini banyak prakom yang KP lebih dari 4 tahun sekarang. Sejak Permenpan 32 tahun 2020 keluar, ini aturannya semakin sulit ya teman-teman ya. Jadi rata-rata ini paling cepat KP-nya 3,5 tahun. Seperti itu. Bahkan banyak yang KP-nya lebih dari 4 tahun. Karena apa? Karena yang Permenpan 32 tahun 2020 ini angka kreditnya sangat kecil-kecil sekali ya. Sangat kecil-kecil sekali. Kemudian bagi yang ditempatkan bukan di bagian pusat data dan informasi, ini susah cari angka kredit. Kemudian pengembangan profesi tidak lagi masuk dalam unsur utama. Kemudian butir-butir kegiatan dalam DUPA dan SKP sekarang ini harus linear. Kalau dulu ini enggak linear, enggak masalah. Jadi yang diajukan dalam SKP dan DUPA ini berbeda, ini enggak masalah. Kalau sekarang itu harus linear, sehingga agak kesulitan. Kemudian mitos berikutnya di jabatan fungsional yaitu membantu atau menjadi tim IT lintas bidang atau lintas unit kerja biar dapat angka kredit banyak. Nah, faktanya teman-teman nanti pekerjaannya justru semakin banyak, tuntutan kerjanya malah semakin banyak. Kemudian kehabisan waktu buat mendokumentasikan kegiatan dan bukti fisik, kemudian tidak semua pekerjaan dalam tim IT masuk dalam butir kegiatan. Nah, jadi jangan sampai ya teman-teman ya, niatnya mau membantu, mau menjadi tim IT di lintas bidang atau membantu tim di tingkat Pemda gitu, di Dinas Kominfo, ternyata ternyata setelah teman-teman mengikuti tim tersebut justru pekerjaannya semakin banyak dan teman-teman kehabisan waktu dan kehabisan tenaga untuk mendokumentasikan kegiatan. Jadi akhirnya sia-sia ya. Nah, saya ambilkan contoh ini menjadi tim Panselda CPNS. Nah, ini kan biasanya teman-teman yang peralatan komputer ditugaskan sebagai operator atau tenaga teknis ya. Realitanya ini ada pekerjaan yang bisa dinilaikan dan mendapatkan angka kredit, dan ada juga pekerjaan yang tidak dapat dinilaikan atau tidak bisa mendapatkan angka kredit. Nah, pekerjaan yang bisa angka kreditnya ini biasanya perekaman data dan verifikasi data. Sementara untuk yang tidak dapat angka kredit ini rapat, menyiapkan tempat, menjadi petugas pendaftaran, jaga SKD, SKB, ini biasanya tidak dapat angka kredit. Seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan betul-betul ya sebelum berkeinginan untuk menjadi tim IT. Kemudian mitos berikutnya, jago ngoding ini mudah mencari angka kredit. Faktanya teman-teman yang bisa ngoding biasanya itu telat ngirim DUPA ya, telat membuat DUPA. Karena apa? Karena tuntutan pekerjaannya semakin besar, harus kerja cepat. Pimpinan ini biasanya suka show off ya, suka pamer, suka cepet-cepetan pingin di launching aplikasinya dengan mengabaikan atau men-skip tahapan-tahapan dalam pemrograman. Nah, biasanya nih kasusnya ya, jadi misalkan ada program absensi online menggunakan Android. Nah, biasanya itu dari pimpinan itu minta untuk source code-nya dari instansi lain. Bisa dari misalkan di BKD provinsi seperti itu, minta source code-nya. Setelah minta source code-nya,
prakom yang bisa ngoding itu diminta untuk mengedit. Nah, karena tugasnya mengedit ini, dia mintanya cepet nih. Mintanya cepet tanpa tanpa memperhatikan tahapan-tahapan dalam pemrograman. Nah, karena tidak memperhatikan tahapan-tahapan dalam pemrograman, biasanya nanti akan muncul masalah di kemudian hari. Biasanya ada masalah dari kompatibilitas, kemudian ada masalah dari masalah bug, masalah keamanan, itu kita nggak tahu karena kita cuma ngedit, compile ulang, terus dipublish aja. Karena pimpinan sukanya pengen berlomba-lomba menciptakan inovasi, teman-teman. Nah, prakom-prakom yang bisa ngoding ini justru angka kredit yang diajukan itu sedikit karena kan mengabaikan tahapan-tahapan pemrograman seperti itu. Jadi tahapan mulai dari perancangan aplikasi tidak ada, perancangan database nggak ada, jaringan nggak ada, uji kelayakan nggak ada, uji coba program nggak ada, uji keamanan nggak ada, dokumentasi nggak ada. Ya pimpinan hanya tahu pokoknya diedit, dikompil, alpha testing, update data, launching seperti itu. Pengennya cepat seperti itu. Akibatnya apa? Prakom yang bisa ngoding pun nggak jaminan bisa dapat angka kredit yang banyak. Seperti itu ya. Kemudian mitos berikutnya, prakom yang ditempatkan di Dinas Kominfo mudah mencari angka kredit. Faktanya benar, karena memang pengelolaan server, pengelolaan aplikasi, pengelolaan jaringan internet di pemerintahan daerah ya, itu disentralkan atau dipusatkan di Dinas Kominfo. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa kalau disentralkan otomatis semua overload ya di sana ya. Pekerjaan-pekerjaan IT-nya di Dinas Kominfo sangat padat sehingga banyak prakom yang stres nih. Pekerjaannya overload dan nggak sempat bikin dupak. Padahal yang namanya dupak itu pekerjaan administrasi bukan pekerjaan teknis. Nah, teman-teman kalau misalkan orang teknis biasanya kan lebih pintar ya di bidang teknis tetapi melupakan administrasinya dalam membuat tupak. Nah, ini teman-teman banyak yang belum tahu ya bahwasanya di semua instansi itu ada pembatasan pola karir prakom. Nah, di Pemda ini biasanya di dinas ini idealnya diisi oleh prakom ahli. Pertama, prakom ahli ya, itu 1 orang plus prakom terampilnya 1 orang. Kemudian untuk prakom ahli ini biasanya kalau di dinas ini mentok di prakom ahli muda. Sehingga kalau teman-teman mau naik jabatan ke ahli madya, teman-teman harus pindah atau mutasi ke Dinas Kominfo. Hal ini disebabkan karena di dinas itu tidak ada peta jabatannya atau formasinya untuk prakom ahli madya. Nah, sementara di lain itu di kecamatan atau kelurahan itu hanya dapat diisi prakom terampil. Itu pun sebanyak 1 orang aja. Jika melanjutkan ke S1 yang prakom terampil tersebut, maka tidak dapat langsung naik ke ahli karena nunggu formasi ahli yang kosong di dinas. Seperti itu. Kemudian di Dinas Kominfo, formasi ahli madya ini biasanya adanya 4-5 kursi aja. Seperti itu. Jadi akibat ada pembatasan pola karir ini tidak serta-merta kalau misalkan teman-teman yang ahli pertama, ahli muda ini melanjutkan kuliah S2 nih dengan harapan bisa naik ke ahli madya. Ini nggak bisa langsung menunggu adanya formasi jabatan yang kosong di Dinas Kominfo. Kemudian bagi yang di instansi pusat, ini bagi yang teman-teman ditempatkan di kantrek ya, kantor regional, ini biasanya karirnya mentok di prakom ahli muda. Jika mau naik ke ahli madya, maka harus pindah ke kantor pusatnya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang berencana untuk melanjutkan kuliah lagi ya. Nah, kalau saya pikir ini kan jawaban subjektif saya ya. Kalau misalkan teman-teman sudah S1 dan sudah di jenjang ahli ya, saya pikir nggak perlu kuliah lagi. Menurut saya nih buang-buang waktu dan duit ya. Karena apa?
Karena Prakomadya di setiap Pemda ini hanya dibatasi 4-5 orang aja. Itu pun hanya ada di Dinas Kominfo. Selama Prakomadya yang 4-5 orang itu sudah terisi, belum ada yang pindah ke struktural atau ke CPT atau pensiun, maka Prakom ahli muda yang ada di dinas-dinas itu hanya bisa menunggu tanpa kepastian yang jelas. Tetapi jika teman-teman ingin menduduki jabatan administrator suatu saat atau menjadi kepala bidang atau menjadi kepala dinas JPT ya, jabatan pimpinan tinggi, maka saya persilahkan untuk melanjutkan kuliah lagi. Tetapi kalau misalkan teman-teman, saya karirnya di Prakom aja wis, maka teman-teman nggak perlu kuliah aja, nggak perlu kuliah kalau misalkan sudah S1. Tetapi kalau teman-teman yang masih D3, ini saran saya baiknya kuliah lagi ya. Tetapi kuliahnya tidak mendesak. Artinya apa? Teman-teman kuliahlah dengan santai ya. Nanti bisa ambil UT aja, universitas terbuka. Jangan kuliah di tempat yang favorit, yang berbayar mahal. Itu nggak perlu. Yang penting kuliah di UT, teman-teman bisa kuliah jarak jauh, biayanya juga ringan, tetapi ijazahnya bisa diakui. Banyak prakom juga yang tanya ya, mungkin saking stresnya membuat dupa atau gimana, ini ada yang keinginan pindah. Mas, prakom bisa pindah nggak sih? Pindah jabatan ke lain. Nah, selama statusnya CPNS ini dan belum pernah diangkat menjadi prakom, ini tidak bisa pindah ya. Jadi teman-teman wajib untuk diangkat dulu menjadi Pranata Komputer baru bisa pindah. Pranata Komputer dapat pindah ke jabatan fungsional lain atau jabatan pelaksana rumpun IT jika ada formasi yang kosong dalam peta jabatan di unit kerjanya. Kemudian Prakom dapat pindah ke jabatan struktural baik eselon 4 dan 3 ini jika lolos dalam seleksi terbuka atau lelang jabatan. Jadi biasanya kalau di Pemda-Pemda yang sudah menggunakan sistem lelang jabatan, misalkan ada lelang jabatan lurah, jabatan camat, atau jabatan kasih pemerintahan, dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa mengikuti ya, bisa mengikuti lelang jabatan tersebut. Nah, misalkan yang golongan 3C ingin untuk menduduki sebagai kasih pemerintahan di kecamatan. Ya, silakan aja nanti teman-teman bisa mengikuti lelang jabatan. Itu kalau lolos ya. Karena biasanya yang diutamakan dalam lelang jabatan itu yang mempunyai kompetensi di jabatan tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah aturan main dalam Pranata Komputer. Nah, ini adalah jenjang ya, jenjang terampil, ini jenjang ahli. Jenjang terampil, kemudian ada mahir, ada penyelia. Ini tingkatan step-stepnya, level-levelnya. Nah, bagi teman-teman yang menduduki jabatan tingkat keterampilan, maka teman-teman hanya bisa menilaikan satu jenjang di atasnya dan satu jenjang di bawahnya. Kalau misalkan terampil hanya ada satu jenjang di atasnya ya, yaitu mahir. Sementara untuk yang ahli pertama hanya punya satu jenjang di atasnya, yaitu ahli muda. Kalau ahli pertama ini tidak bisa mengerjakan satu jenjang di bawahnya, itu nggak ada istilah terampil. Jadi terampil itu bukan di bawahnya ahli pertama, ini sudah beda sekat ya, sudah beda tingkatan. Kemudian kalau teman-teman mengambil satu jenjang di atasnya, maka nilai angka kreditnya ini dikalikan 0,8. Seperti itu. Kalau satu tingkat di bawahnya, tetap nilainya dikalikan 100%. Sama. Kemudian untuk prakom ahli ini tidak dapat mengerjakan bukti kegiatan prakom terampil. Begitu juga sebaliknya. Ini. Kemudian aturan main berikutnya, setiap tahun Pranata Komputer ini wajib mengumpulkan angka kredit minimum. Nah, berapa sih angka kredit minimum untuk tingkat keterampilan? Untuk tingkat keterampilan ini 5 poin untuk jenjang terampil, 12,5 poin untuk
jenjang mahir, kemudian penyelia, jenjang penyelia ini 25 poin. Ini setiap tahunnya ya. Kemudian untuk tingkat keahlian, ini ahli pertama 12,5 poin, ahli muda 25 poin, ahli madya 37,5 poin, dan ahli utama 50 poin. Ini angka kredit yang wajib dinilaikan. Begitu juga ini angka kredit minimum berlaku juga dalam SKP-nya. SKP-nya juga harus seperti itu. Kalau yang ahli pertama harus 12,5 poin dari keseluruhan butir kegiatan yang akan dikerjakan. Nah, kemudian setiap kali kenaikan jabatan, maka angka kreditnya akan direset jadi 0. Jadi misalkan nih, teman-teman yang ahli pertama, dupa pertama, bahan penilaian April 2022 sampai Desember 2023, angka kredit yang diajukan 28,312. Kemudian angka kredit yang di ACC 24,856. Kemudian dupa yang kedua ini periodenya Januari 2024 sampai Desember 2024. Ini angka kredit yang diajukan 15,561, angka kredit yang di ACC 12,916. Kemudian dupa ketiga Januari 2025 sampai Desember 2025. Angka kredit yang diajukan 15,294. Kemudian angka kredit yang di ACC 12,584. Nah, kalau di total-total dari dupa yang pertama, kedua, dan ketiga, ini sudah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan, yaitu 50,356. Nah, di sini sudah memenuhi untuk KP ke 3C, dan KJ ke ahli muda. Nah, ketika nanti teman-teman sudah mendapatkan SK kenaikan jabatan ke ahli muda, maka angka kreditnya akan 0 lagi. Nanti ngumpulin lagi karena ahli muda ini harus mengumpulkan 50 poin, maka teman-teman perlu mengumpulkan lagi. Seperti itu. Kemudian aturan yang berikutnya, syarat untuk kenaikan jabatan. Ini meliputi ya, angka kreditnya harus memenuhi syarat KJ, kemudian lulus uji kompetensi, kemudian lulus diklat fungsional khusus CPNS ya, formasi 2019 dan 2021. Ini harus lulus dulu diklat fungsional. Kemudian ada unsur pengembangan profesi. Nah, untuk pengembangan profesinya, ini angka kreditnya ada 4, ahli muda ada 6, ahli madya ada 12 poin. Seperti itu. Ini aturan mainnya. Jadi kalau dipikir-pikir cukup banyak sekali ya aturan main dalam fungsional perangkat komputer. Jadi ya teman-teman harus sabar lah, belajar pelan-pelan sehingga nanti bisa memahami satu persatu aturan mainnya. Seperti itu. Kemudian komposisi unsur utama dan unsur pengembangan profesi dan penunjang. Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui ya. Untuk yang tingkat terampil ini unsur utamanya 5 poin, kemudian penunjangnya maksimum 1 poin. 20%-nya dari 5 poin ya, yaitu 1 poin. Kemudian untuk yang mahir atau ahli pertama ini 12,5 poin, maka unsur penunjangnya maksimal 2,5 poin. Kemudian penyelia atau ahli muda ini 25 poin untuk angka kredit tahunannya, sehingga teman-teman mengajukan penunjang dan pengembangan profesinya maksimal 5 poin. Kenapa 5 poin? Kenapa harus 20% dari angka kredit tahunan? Karena ini aturan mainnya ya. Ketika nanti teman-teman mau mengajukan KP, mengajukan KJ, itu biasanya diseleksi juga oleh BKN. Nah, kalau PAK-nya komposisinya lebih dari 20% untuk penunjang dan pengembangan profesinya, maka biasanya PAK-nya akan ditolak, teman-teman. Itu sudah pernah kejadian teman saya dulu seperti itu. Mengajukan unsur penunjangnya terlalu besar daripada unsur utamanya. Sehingga teman-teman perlu mencermati ini ya. Kemudian prakom kalau gagal tidak mencapai angka kredit gimana, Mas? Teorinya ini dupa sama dengan linear SKP ya, sehingga kalau
target angka kredit dalam DUPA tidak tercapai, maka realisasi SKP harusnya nilainya di bawah kriteria baik, sehingga tukin atau TPP atau tamsilnya dipotong 25% di tahun berikutnya setiap bulan. Tetapi realitanya DUPA dan SKP sekarang ini belum terintegrasi jadi satu aplikasi, sehingga belum ada punishment seperti di atas.